pagi semuanya. Oke. Akhirnya sudah masuk podcast ke-2. Ya, karena podcast ini akan saya update setiap minggu, jadi maklum lah misal sampai hari ini masih dapat 2 episode. Oke, untuk menyambut kehadiran kalian semua atas podcast saya hari ini, saya ucapkan selamat datang di IPS. Ini podcast sekolahan. Seperti yang udah pernah saya sampaikan ya, kalau di setiap podcast di IPS ini kita akan membahas beberapa materi di sekolahan yang mungkin akan berguna untuk kalian di masa sekarang ini nih. Ya, seperti kemarin kita sudah pernah bahas, yaitu kira-kira usaha apa yang cocok untuk potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia, baik dari sumber daya alamnya maupun dari sumber daya kemaritimannya. Ya, ini sudah kita bahas kemarin, dan untuk podcast pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang liburan kemana nih yang paling efektif dan menyenangkan. Ya, mungkin referensi tentang beberapa negara yang akan kita bahas hari ini bisa jadi bahan masukan kalian kira-kira setelah pandemi ini kalian mau pesan tiket kemana. Ya, langsung saja kita simak podcast IPS episode kali ini. Yep, kita akan coba bahas Inggris dulu ya. Mungkin negara ini bisa jadi destinasi wisata kalian nih. Kenapa? Nah, ini mari kita ulas ya. Pertama, Inggris ini kan terletak di 50 derajat LU sampai 60 derajat LU dan 8 derajat bujur barat atau BB sampai dengan 2 derajat bujur timur atau BT ya. Di mana negara ini berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik di bagian utara, bagian barat ada Irlandia dan Atlantik juga ada di sana ya. Kemudian lalu di bagian timur ada Laut Utara dan juga selatan berbatasan dengan Selat English Channel ya. Jadi ini bisa jadi referensi untuk kalian untuk bisa melihat Inggris ini seperti apa sih gitu ya. Karena kenapa? Kalau kamu ke Inggris, mungkin beberapa wilayah di sana juga bisa kamu kunjungi. Karena di wilayah-wilayah tertentu kamu akan menemukan begitu banyak keramaian warga Inggris dan juga wisatawan asing yang benar-benar bisa ngeblend dan serasa rumah sendiri gitu. Ya, kenapa? Karena di TV udah banyak disebut dan kita kenal gitu. Jadi seperti rumah sendiri. Di antaranya ada wilayah Inggris, England sendiri ya, ada Scotland, Skotlandia, ada Wales, kemudian Irlandia Utara dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Itu wilayah-wilayah itu cukup padat penduduknya ya. Jika kamu punya banyak opsi ke Inggris ya, kenapa nggak dicoba gitu ya kan? Nah, selain itu Inggris juga punya iklim sedang di mana kamu bisa menikmati salju pada musim dingin. Jadi bagus tuh kalau kamu bisa foto-foto di Inggris waktu turun salju. Nah, itu bisa menuai banyak komentar di Instagram gitu ya kan. Kamu kok bisa ke Inggris gitu, wah keren udah nyampe Inggris. Nah, udah lama di Inggris gitu-gitu kan. Nah, padahal jadi TKI di sana. Ya, yang penting ke Inggris. Nah, misalkan kamu ingin ke Inggris ya, pengen ke wilayah yang bergunung-gunung, nah kamu bisa menuju ke bagian utaranya Inggris. Utara Inggris tuh banyak sekali wilayah-wilayah yang bergunung. Kalau pengen yang ada view-view batu-batu besar gitu di Inggris, kamu bisa ke wilayah bagian baratnya gitu. Di sana ada banyak batu-batu tua yang bisa kamu lihat gitu ya. Batu tua ini bukan berarti batunya keriput, pakai kursi roda kemana-mana, itu enggak ya. Tapi batu tua itu ya literally tua karena ada di sana itu udah sejak lama gitu ya. Dan kalau masalah oleh-oleh, kamu bisa tuh dari Inggris bisa bawa yang paling terkenal di Inggris apa, yaitu batu bara. Jadi pulang bawa batu bara ya. Kenapa? Karena di Inggris itu emang kaya akan batu bara. Bahkan kalau kita ingat lagi pada revolusi industri di Inggris, batu bara itu punya peran besar dalam perubahan besar di Inggris gitu. Selain itu, Inggris juga punya minyak bumi dan gas yang juga jadi pasokan energi mereka sejak abad ke-20 gitu. Nah, kalau kamu pengen liburan ke sana, kamu juga bisa menemukan berbagai flora dan fauna ya. Itu kan biasanya yang jadi khasnya negara tertentu. Seperti di Inggris ada flora fauna khas Inggris itu seperti ini ya, pohon ek. Nah, pohon ek dan elm ini biasa kita temukan di filmnya Harry Potter ya, kalau nggak salah dulu sempat ada tuh, sama di ini
The Lord of the Ring. Nah, itu juga bisa kamu nikmati ya di Inggris ya. Terus ada horse chestnut atau kuda ya dengan khasnya Inggris ya. Di mana kudanya tuh sangat sangat kokoh, besar gitu. Rusa merah ya yang dari Skotlandia atau bahkan Raja Wali emas gitu ya. Selain di Inggris ya, mungkin kamu kalau merasa Inggris kejauhan, nah kita bisa nih ke yang deket-deket aja. Di mana? Yaitu kita rekreasi ke rumah tetangga. Ya, tetangganya Indonesia maksudnya, yaitu Australia. Ya, karena berkaitan dengan Indonesia atau berada di wilayah bagian selatannya Indonesia, maka letak astronomisnya Australia itu 11 derajat lintang selatan (LS) sampai dengan 44 derajat lintang selatan atau LS ya. Jadi Australia ini punya iklim yang lengkap dari posisi astronomis dari lintangnya gitu. Ada tropis, subtropis maupun sedang. Nah, enak kan? Jadi makin banyak pilihan kalau mau ke Australia gitu. Nah, kalau kamu mau menikmati keindahan alamnya, ya nggak jelas banget suaranya. Kalau kamu mau menikmati keindahan alamnya, nah bisa tuh kamu ke pantainya yang memanjang di sebelah timur dari Queensland sampai dengan Victoria. Nah, dua wilayah ini juga wilayah yang terpadat penduduknya. Jadi kalian nggak usah takut kesepian atau nyasar di Australia. Kecuali kalian nggak bisa bahasa Inggris ya. Meskipun banyak penduduknya, kalau bahasa kalian pakai bahasa isyarat kayak orang lagi kungfu yang susah dipahami, ya kalian akan tetap nyasar gitu. Ya. Selain itu, karena Australia ini lebih gede daripada Inggris, secara otomatis banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan di wilayah ini. Ya, di antaranya ada emas ya, yang bisa kalian bawa pulang untuk oleh-oleh di rumah ya. Emas di Australia ini juga terbesar ya, setelah Afrika Selatan dan juga Rusia. Ada juga batu bara yang ada di urutan kedua di dunia. Selain itu juga ada minyak bumi, gas, biji besi, bauksit dan sebagainya. Jadi banyak sekali sumber daya alam yang dihasilkan oleh benua atau negara Australia ini gitu ya. Kalau kalian mau foto-foto juga di alam liar ya, mungkin ya di Australia, biar nggak usah bayar tiket gitu ya ke tempat-tempat wisata. Nah, kalian bisa tuh pergi ke Australia di bagian barat, selatan maupun utara. Nah, di sana kalian akan banyak menemukan wilayah-wilayah dengan background rumput hammock. Iya, walaupun nggak akan ditanya juga sama teman kalian, itu yang belakang kalian tuh rumput hammock kayak gitu kan misalnya. Kalau misalkan lagi foto, kalian tunjukin ke temennya gitu. Ya kayaknya nggak seperti itu sih ya, kecuali teman kalian mungkin sapi atau kambing yang memang maniak sama rumput, jadi mereka sengaja cari menu baru buat mereka. Ya, kalau hewan khasnya sana di Australia itu mungkin kalian sudah beberapa mengenali ya. Ada yang ngerti kalau di sana itu ada kanguru, koala, kemudian ada Tasmania, wallaby maupun dingo ya, platypus ataupun angsa hitam. Banyak lah pokoknya ya. Datang aja nanti pokoknya ke kebun binatang sana, kalian pasti akan tahu hewan-hewan khasnya dari wilayah Australia gitu ya. Oh ya, ini nih ya, fakta menarik juga tentang Australia. Mungkin antara kalian ada yang tahu Chris Evans ya, yang jadi Kapten Amerika di Marvel. Itu kan mukanya cakep, putih gitu kan, badannya gede. Nah, dia itu aslinya Australia. Tapi yang modelan kayak begitu bukan suku aslinya Australia gitu. Justru suku aslinya Australia itu hitam, kayak orang Papua gitu. Tapi justru lebih hitam malah gitu. Ya, seperti kelihatannya lebih hitam gitu. Beneran nih. Ya, coba cek di Google ya. Bukan rasis dengan warna kulit, tapi emang beneran hitam gitu. Suku aslinya mereka tuh aborigin yang memang fisiknya, kulitnya itu memang negro gitu, seperti kulit hitam gitu. Nggak percaya, coba aja ke sana besok ya. Sabtu besok coba ke sana. Oke deh ya, mungkin itu dulu untuk IPS kali ini ya. Sedikit tapi semoga bisa mengingat kembali materi-materi dari zaman dulu waktu kalian sekolah, dan sekarang bisa jadi bahan referensi karena pengetahuan yang kalian dapat dari sekolah dulu ya. Oke, IPS ya, ini podcast sekolahan akan kembali minggu depan dengan topik yang berbeda lagi. Oleh karena itu jangan lupa subscribe biar kalian bisa paham informasi mengenai pelajaran sekolahan yang beberapa diantaranya bisa sangat berguna untuk kita di masa seperti sekarang ini. Atau kalau kalian dengerin di Spotify ya, bisa mungkin di follow dulu lah ya akun saya, jadi kalian bisa nikmati podcast saya setiap minggunya ya. Oke,
Kalau begitu sampai di sini dulu. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya Chandra, pamit.